yang sebelumnya kategori P2 dan P3 dengan status TP atau tidak mendapatkan penempatan. Perubahannya tidak terlalu memakan banyak waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kembali berbagi informasi P3K Guru tahun 2022 dan sekaligus tahun 2023 ini, karena masih ada satu rangkaian di tahun 2023 akan berlanjut insya Allah untuk tahun 2023. Dan ini saya sudah sajikan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang insya Allah ini berdasarkan informasi yang diperoleh kadang-kadang akan tetap digunakan pada seleksi tahun 2023 ini untuk mempercepat jadwal seleksi untuk penerimaan P3K tahun 2023. Informasinya seperti apa dan pembahasan terkait dengan pasal-pasal ataupun penyesuaian pada isi Permenpan RB tahun 2022 ini yang akan digunakan pada tahun 2023 kita akan bahas bersama-sama. Sebelum melanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Baik, ini dikutip dari jpnn.com dengan judul begini, mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 P1 tanpa penempatan bisa bergembira. Ini pada hari ini sudah diterbitkan baru saja. jpnn.com Jakarta, Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan total kebutuhan guru P3K tahun 2023 ini sebanyak 601.286. Jadi lebih besar dari rekrutmen tahun 2022 sebelumnya. Kemudian pemerintah berencana menyelesaikan 62.645 guru lulus passing grade ini atau yang masuk kategori prioritas 1 yang tidak mendapat penempatan P3K 2022. Jadi ini termasuk dari pelamar prioritas pertama yang sebelumnya penempatannya dibatalkan. Kebutuhan guru P3K tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2023 akan dituntaskan tahun ini. Ini disampaikan Bu Nunuk pada Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta. Kemudian dia mengungkapkan seleksi P3K Guru ini akan dilaksanakan secepatnya mengingat proses pemberkasan NIP3K Guru 2022 akan dimulai April sampai dengan Mei 2023. Dengan akan selesainya proses rekrutmen P3K 2022, maka pengadaan baru bisa dimulai. Dirjen Nunuk mengungkapkan pihaknya sempat ditanya mengenai Permenpan RB 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K instansi daerah tahun anggaran 2023. Apakah masih bisa dijadikan rujukan untuk seleksi 2023 ini atau akan diganti baru? Jika dibikin Permenpan baru, menurut Bu Nunuk, otomatis waktunya akan lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal rekrutmen. Kami berpikir kalau dibuat Permenpan RB baru akan makan waktu panjang lagi. Saya diinformasikan seleksinya dibuka Oktober dan itu terlalu lama terangnya. Sehingga kemungkinan besar ini akan digunakan Permenpan RB tahun 2022 yang nomor 20 ini. Dan tentunya pasti ada beberapa penyesuaian biar tidak memakan waktu terlalu lama, dan kita seluruh honorer di Indonesia sudah menunggu-nunggu penyelesaian ya, sebagaimana dijanjikan oleh Dirjen GTK bahwa untuk P1 yang sebelumnya memang dibatalkan kelulusannya itu nanti akan ikut seleksi P3K 2023 tanpa melalui tes dan akan otomatis diangkat. Tentu ini menyesuaikan dengan formasi yang dibuka oleh daerah. Saya lanjutkan, untuk mempercepat rekrutmen 2023, maka Permenpan RB 20 tahun 2022 tidak diubah. Artinya seleksi P3K Guru 2023 menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi 2022. Bagaimana mekanisme seleksi P3K Guru 2023? Dirjen Nunuk menyampaikan ada 3 cara, yaitu seleksi penempatan guru lulus PG P1, penempatan guru yang telah lulus PG pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya adalah guru lulus PG pada seleksi tahun 2021, yaitu K2, guru non-ASN sekolah negeri,
lulusan pendidikan profesi guru ya dan guru swasta. Kemudian seleksi kesesuaian atau seleksi verifikasi. Saya lanjutkan ya. Seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan di mana kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya adalah guru honorer K2, guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Yang ketiga, seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Pesertanya adalah guru honorer negeri minimal 3 tahun dan terdata Dapodik, lulusan PPG, guru honorer swasta, terdata Dapodik. Untuk P1 tanpa dites lagi, sedangkan P2 dan P3 saya belum tahu. Karena mereka kan tidak dites kompetensi teknis manajerial, mereka hanya diobservasi dan Pemda yang bikin rankingnya. Dirjen Unuk mengimbau para guru P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai medio 2023 atau pertengahan tahun 2023. Berdasarkan apa yang disampaikan Bu Nunuk Suryani ini, seleksi tahun 2023 ini ada 3 kategori: seleksi penempatan guru lulus PG, kemudian yang kedua seleksi kesesuaian atau verifikasi, yang ketiga itu seleksi tes ya. Dan kalau kita cermati ya teman-teman semuanya, untuk Permenpan RB tahun 2023 misalkan masih digunakan, tentu harus dirubah karena di sini berbunyi bahwa pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 secara otomatis nanti harus dirubah, ini menjadi 2023. Nah, kemudian pada bab 1 untuk ketentuan umum tentu juga ini ada perubahan ya, tapi perubahannya sedikit karena yang secara umum ini berkaitan dengan deskripsi atau penjelasan dari poin-poin yang sekiranya membutuhkan penjelasan nanti pada pasal-pasal selanjutnya. Kemudian untuk bab 2 kategori dan persyaratan pelamar, ini ada pelamar prioritas dan pelamar umum, saya pikir masih sama. Dan untuk pasal yang kelima, ini tadi pasal 4, dan untuk pasal yang kelima pelamar prioritas bagaimana dimaksud dalam pasal 4 itu ada 3, 1, 2, dan 3. Ini nanti bisa ada perubahan. Prioritas 1 misalkan yang guru lulus passing grade 2021 belum mendapatkan penempatan dan atau penempatannya dibatalkan. Kemudian yang kedua, guru lulus passing grade atau pelamar P3K tahun 2022 yang sebelumnya kategori P2 dan P3 dengan status TP atau tidak mendapatkan penempatan. Ini bisa dirubah seperti itu, dan saya pikir perubahannya tidak terlalu memakan banyak waktu ya. Artinya kita target 2023 ini mengakomodir bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade 2021 belum dapat penempatan atau yang sebelumnya dapat penempatan dan dibatalkan penempatannya, dan guru yang sudah ikut seleksi P3K 2022 dengan status TP, itu yang kita harapkan semuanya selesai pada tahun 2023 ini, karena teman-teman yang belum mendapat penempatan baik P1, P2 maupun P3 itu sudah berharap bahwa 2023 ini ada kejelasan dan kepada setiap daerah untuk menyelesaikan dengan cara membuka formasi sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi P3K 2022, terutama status TP. Ini statusnya sebenarnya lulus tapi tidak mendapatkan penempatan karena kalah ranking ataupun memang keterbatasan kuota di daerah. Berikutnya untuk pasal 6 ya. Pasal 6 saya pikir sama karena berkaitan dengan pelamar umum, dan pasal 7 juga hampir sama karena persyaratan. Dan terakhir ini kaitan dengan tanggal penetapan ya, otomatis ini akan dirubah menjadi 2023. Kalau dulu itu di bulan Mei sudah ditetapkan tanggal 20 ya. Artinya kita kejar-kejaran waktu, misalkan bulan Juni mau dibuka, bulan Mei ini juga harus sudah ditetapkan, dan bulan April sudah mulai dipikirkan regulasi atau perubahan dari Permenpan RB 20 tahun 2022 ini. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi sekedar sharing dan sifatnya diskusi. Buat teman-teman yang punya pendapat lain silahkan bisa isikan kolom komentar. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang belum
lulus seleksi 2022 bisa lolos untuk tahun 2023 ini. Dan mohon maaf karena memang ada hujan di luar, jadi suaranya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.